belajar agama, meninggalkan dakwah. Kalau seorang guru di sini, macam saya guru di sini, lalu didengarkan, ini namanya taklim. Apa? Taklim namanya. Bapak-bapak ini dah tunduk-tunduk semuanya. Coba Pak, ulang Pak. Bismillah, bismillah, tunduk semuanya. Yang dakwah itu bagaikan orang berburu di dalam hutan. Berburu di dalam hutan. Cari buruan. Itu namanya dakwah. Kayak Nabi keluar dari rumahnya, pergi ke orang-orang nawarin Islam. Itu dakwah. Kalau orang yang datang itu orang lala tunduk-tunduk sadonya. Nah, itu yo kalau misalnya jemaah tablik nih yo ndak datang ke studio kami, entah apa jadi yo. Maaf nih Pak, saya ulang-ulang lagi. Ini musisi-musisi semua. Saya musisi. Ini juga. Ini senior ini. Ini kalau hitungannya udah masih musisi, ya kan? Nah, musisi semua. Ini menang banyak kalau dia. Ya. Khususnya saya mau cerita tentang saya pribadi. Saya di dunia musik tuh getol, Pak. Saya lebih memilih gitar saya daripada yang lain-lainnya. Apapun yang Bapak tawarkan, yang lezat-lezat, saya akan memilih gitar saya. Ini sama nih, semuanya nih akan merasa itulah pilihan tepat untuk dia. Saya akan mati di situ, akan mati di musik. Dan ini pribadi saya tidak pernah datang ke masjid. Ada nggak ustadz kondang tuh datang ke rumah saya? Sob, bertobatlah. Dapat saya pastikan tidak pernah datang ke rumah saya. Siapa yang datang ke rumah saya? Itulah orang yang difitnah sesat. Itulah orang yang difitnah meninggalkan anak bini. Itulah orang yang difitnah. Pokoknya serba fitnah. Orang-orang yang difitnah itulah yang menyebabkan saya dapat hidayah. Yang menyebabkan saya bisa hafal Quran, Pak. Saya dulu ngaji tak pandai, wudhu tak pandai. Orang-orang, rombongan orang-orang yang difitnah inilah yang menyebabkan saya ini dekat dengan Allah. Saya kenal dengan Allah. Orang-orang inilah yang mempertemukan saya dengan Allah. Orang-orang ini bukan tamatan Mesir, bukan LC, bukan MA. Tapi sudah berapa banyak. Sebab orang-orang yang semacam ini timbul hafiz-hafiz Quran, timbul alim ulama. Banyak orang-orang masuk Islam. Amalan besar nih Pak, bukan kaleng-kaleng. Saya mau tanya, adakah kerja yang lebih besar daripada dakwah? Kalaulah ada kerja lebih besar daripada dakwah, pasti Allah akan memberikan pekerjaan mulia itu kepada kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasih Allah itu siapa, Pak? Nabi-nabi, rasul-rasul. Saya mau tanya, nabi dan rasul itu kerjanya apa, Pak? Dakwah. Sekarang pekerjaan besar tuh Allah berikan cuma-cuma dengan bapak-bapak. Mau Bapak tinggalkan?
Kerja besar itu apa Pak? Presiden? Hah? Dakwah. Kerja besar itu dakwah Pak. Dosa bapak-bapak ini, walaupun sebanyak buih di lautan, asbab dakwah Allah hapuskan semua. Kalau boleh saya perumpamakan, dakwah ini seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kita kemarin belajar air suci mensucikan. Pergerakan dakwah ini seperti air suci mensucikan. Dia bergerak. Dakwah ini bergerak Pak. Air itu kalau diam saja Pak, bau dah. Bapak tes lah, ambil air 1 ember, diamkan beberapa bulan, bau dah. Berlumut Pak. Tapi kalau air itu mengalir, itu statusnya suci mensucikan. Dakwah ini gerak Pak. Seperti air mengalir, suci mensucikan. Arti suci mensucikan, dengan sebab kerja dakwah tadi, Allah sucikan dosa-dosa kita, dan Allah sucikan dosa-dosa orang yang kita dakwah sebab dia dapat hidayah Pak. Yang mulia tuh bapak-bapak. Di dalam Quran bapak-bapak pernah sering membaca kan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Iya kan? Itu ayat apa Pak? Hah? Itu ayat dakwah Pak. Ayat dakwah itu. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Lalu Nabi Musa ini menitipkan kaum itu bersama dengan para nabi Pak. Yang menggantikan Nabi Musa itu Nabi Harun namanya. Jadi Bani Israel itu ada wakilnya, dipimpin oleh Nabi Harun. Nabi Musa 40 hari, keluar 40 hari, ditinggalkan kaumnya. Pulang dari 40 hari nyembah apa Bani Israel itu Pak? Kejadian Bani Israel itu nyembah patung sapi betina itu setelah Bani Israel itu melihat lautan dibelah Pak. Lautan dibelah, ya, udah melihat dia keajaiban Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa. Bani Israel itu melihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular Pak. Itu mata kepala dia menyaksikan. Bani Israel itu melihat laut merah. Itu laut terdalam Pak. Terbelah jadi jalan selamat Bani Israel. Itu dilihat. Dia sambil berjalan tuh mandang kiri kanan Pak. Kayak akuarium Pak. Kayak akuarium. Kalau Bapak menyaksikannya merinding. Merinding Pak. Allah perlihatkan tuh kehebatan itu kepada Bani Israel. Setelah kejadian yang hebat-hebat tadi, tongkat jadi ular, laut terbelah, lalu Nabi Musa dipanggil Allah 40 hari. Nabi Musa titip kepada siapa? Pada Nabi Harun. Aku titip Bani Israel kepada kamu wahai Harun. Aku keluar 40 hari.
Setelah Nabi Musa wafsi, setelah Nabi Musa balik, Bani Israel yang sudah melihat kebesaran Allah nyembah siapa? Nyembah patung sapi betina. Kenapa saya cerita begitu, Pak? Bani Israel itu bukan dai. Bani Israel itu abid, ahli ibadah, bukan dai. Maka sesoleh apa orang bisa sesat, rajin ibadah. Kalau dai, Pak, dia bisa menolak dunia, Pak. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu digembleng bukan hanya jadi abid, tapi jadi dai, Pak. Kalau jadi abid takkan mungkin dia sampai ke Cina, Pak. Takkan mungkin dia sampai ke Turki, Pak. Takkan mungkin dia tinggalkan kampung halaman tuh, Pak. Bapak tahu tak satu rakaat solat di Masjidil Haram berapa dilipat kali gandakan? Di Masjid Nabawi berapa? Hah? Ribuan rakaat. Ratusan ribu rakaat dilipat kali gandakan. Kalau dia ahli ibadah macam-macam kita nih lah, aku tak mau tinggalkan Mekah Madinah. Tapi kenapa mereka mau meninggalkan Mekah Madinah? Kuburan mereka bertebaran di seluruh antero dunia. Dan yang saya lihat pergerakan hari ini yang mirip dengan sahabat Nabi inilah, Pak, kerja dakwah. Bapak-bapak keluar 4 bulan ini bayar pemerintah. Sahabat Nabi itu dibayar tak keluar? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum. Ayat ini sering kita baca, Pak. Paham tidak? Bapak-bapak ini difitnah, Pak. Sesat, ninggalkan anak bini. Nabi-nabi difitnah enggak, Pak? Nabi Musa itu difitnah enggak? Hah? Nabi Muhammad difitnah enggak, Pak? Kalau kita sudah memasukkan diri kita dalam dakwah, siap-siaplah menerima fitnah. Siap-siaplah menerima fitnah, Pak. Fitnah demi fitnah. Nabi Muhammad difitnah. Padahal satu Mekah tuh tahu Nabi Muhammad ini tidak pernah bohong. Wa jarabna 'alaika kadiban, kami tidak pernah menjumpai engkau hai Muhammad bohong. Satu kali aja bohong tidak pernah. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang sebagus-bagus orang ini pun difitnah, Pak. Apalagi kita. Siap difitnah? Siap tidak siap, fitnah itu akan datang. Kita sudah masuk dalam kapal besar, kapal dakwah. Jalur yang kita tempuh ini satu jalur dengan Nabi dan para sahabat. Mereka berdakwah tidak dibayar, Pak. Mereka berdakwah dengan harta dan diri mereka masing-masing. Mereka difitnah, mereka balas dengan senyuman, Pak, dan doa hidayah.
Mau tambah pengorbanan insyaallah. Hah? Dakwahnya harus dilakukan senantiasa setiap saat. Dan jangan berpikir saya siap, Ustaz. Saya siap ngambil takazah. Bapak bagus, Pak. Tapi adakah Bapak berpikir meregenerasikan, mentransfer kerisauan Bapak, mentransfer fikir Bapak itu kepada anak-anak Bapak, kepada istri, kepada anak-anak, kepada kawan-kawan, kepada kaum muslimin muslimat. Nih, semua kita nih ditanya, Pak. Semua kita ditanya. Makanya kita niat nih, kita berdakwah seluruh alam insyaallah. Insyaallah. Seluruh alam. Sebagaimana sahabat. Dakwah itu tidak diundang, Pak. Datang, dan keajaiban-keajaiban dakwah banyak. Saya nih sendiri yang ngalami. Ini bukan cerita-cerita khurafat, bukan. Saya 4 bulan jalan kaki ke Tembilahan, Pak. Kami dapat dalil, Pak. Dapat dalil. Bapak tahu dalil? Penunjuk jalan. Kami menerobos semak-semak belukar, hutan. Tidak ada jalan. Dan orang kampung itu tahu yang dalil itu. Bagaimana kami berjalan, Pak? Kami buat jalan, nebas. Jalan kaki, 4 bulan jalan kaki. Nebas. Kalau nanti tak tahu kita, entah ada ular, mau ular piton kah, mau ular kobra kan, entah ada buaya, ada rawa-rawa, Pak. Kira-kira Ustadz Kondang sampai tak di situ? Saya mau tanya. Sampai tak di situ? Kami nebas, Pak, nebas. Kompor dulu ndak ada kompor gas, Pak. Masih kompor sumbu dulu. Minyak ditenteng, tas-tas ditenteng. Masuk dalam hutan, menebas kami buat jalan. Dah. Ini zuhur mau masuk, Pak. Perut lapar. Orang belum masak. Dalam hutan tuh ada 1 rumah, 2 rumah lah. 2 rumah dalam hutan, Pak. Percaya ndak percaya Bapak terserah lah. Kami minta izin ke rumah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami numpang sholat. Kami bentang, Pak, apa tuh yang perlak biru tuh, tahu kan? Perlak biru tuh. Kami bentang, kami azan, kami sholat di sana, Pak. Selesai sholat, apa kata orang rumah tuh? Pak, masuklah ke rumah. Makanan tuh udah tersedia di rumah. Ada acara apa, Bapak Ibu nih? Katanya. Tak ada acara. Kami mau menyambut bapak-bapak. Dari mana tahu? Kami mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu nanti ada jemaah 4 bulan datang. Saya ngalami, Pak. Dalam hadis itu, kalau kamu bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, sebenarnya kamu bertemu langsung dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu dia bertemu Rasulullah. Nanti ada jemaah 4 bulan datang ke sini, siapkan makanan. Saya orangnya, Pak, dalam jemaah itu. Makanya maaf, saya mau transfer dakwah ini besar. Kita akan mati, bapak-bapak dia akan mati. Siapa yang melanjutkan kerja dakwah ini? Cukup kita pondokkan anak kita ke pesantren, tidak cukup. Saya dah lihat tamatan-tamatan pesantren itu. Walaupun tamatan pesantren dari dakwah sekalipun, kalau tidak dilibatkan dengan dakwah,
Kalau musyawarah tak datang, 3 hari tidak ada, macam mana mau fikir? Kenapa saya ajak anak-anak saya ni? Saya mau libatkan dia dalam dakwah. Paham maksud saya, Pak? Libatkan anak menantu, libatkan anak-anak kita, libatkan cucu-cucu kita dalam dakwah. Bukan tidak baik sekolah pesantren, baik. Saya mondok, bukan tidak mondok. Tapi libatkan dalam dakwah. Bersedia insya-Allah. Insya-Allah. Siapa yang bisa maksa anak kita, Pak? Kita lah. Saya bisa maksa anak-anak saya. Saya pilihkan sekolah untuk anak saya. Dia tidak bisa memilih. Saya yang pilihkan sekolah dia. Saya pilihkan kerja dakwah untuk dia. Jangan jadi orang tua yang hanya pandai membikin anak, tapi anak itu dibiarkan besar tanpa bimbingan sama sekali. Bimbing. Makanya keluar Masturo supaya rumah kita hidup amal dakwah. Bersedia insya Allah. Yang tidak punya Masturo, cepat-cepat Masturo. Ya. Cepat-cepat Masturo. Siapa yang belum Masturo ini? Nah, ini ada istri, nanti bawa Masturo. Tuh belum nikah, nikah ya. Kalau lagi keluar nih tawajuh dulu. Kalau ada tawan-tawan nikah nanti dulu. Habis pulang nanti baru nikah. Mbah ada istri, baru meninggal kemarin kan? Doakan istri yang meninggal itu ya, ya. Nah, doakan dia, ya Allah, terima iman dan amalnya, ampunkan dosa-dosanya. Kalau mbah mau keluar Masturo, bawa anak perempuan, ya, cucu-cucu yang perempuan, ya. Nah, kalau mau nikah lagi silahkan. Tuh ada istri. Ada, belum Belum nambah. nambah. Ya itu aja lah dulu. Nah, itu aja dulu. Itu aja di apa dulu, diperbaiki. Seperti orang punya mobil lama, itu yang dicat dulu, biar cantik dia. Mobil-mobil lama tuh kalau diperbaiki, dicat bagus-bagus, jadi bagus dia. Ya kan, istri itu seperti mobil lama, ya, diperbaiki, ya, diperbaiki, dibawa ke salon, di rebonding, pakai apa, dikasih baju-baju cantik, ya, jadi cantik dia. Tapi kalau tidak diperhatikan istri itu, bajunya koyak-koyak, ya nggak cantik dia. Sebenarnya wanita tuh cantik. Harus kita sebagai laki-laki ini harus perhatian, bawa dia ke salon. Ini belikan lulur tuh, belikan lulur, belikan parfum. Dia bercantik-cantik depan suami itu ibadah. Jangan bercantik-cantik depan orang lain. Ajarkan istri itu, ya kan? Kalau istri soleha itu, Pak, pulang suami dia sudah mandi, baju wangi, badan wangi, rambut tersisir rapi, ya kan? Sudah cantik-cantik, makanan sudah terhidang, ya kan? Suami pulang capek-capek, ya kan? Langsung diurut. Bang mau makan dulu atau ke kamar kita? Ini insya Allah tidak akan terlihat wanita lain ini, Pak. Nah, maka maksud tujuan Masturoh itu seperti itu. Kata Rasulullah nih, sabda Rasulullah, seandainya boleh manusia menyembah manusia, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seluruh istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi tugas istri itu, Pak, satu, apa? Mentaati suami, melayani suami, Pak. Bersedia insyaallah. Bawa keluar Masturo, biar nanti dia paham, ya, biar paham, karena surganya bergantung kepada keridhaan suami. Bersedia insyaallah ya. Nih Denny, kapan nikah? Kemarin udah dipertemukan sama cewek itu, gugup pula, ya kan? Nikah, niat pasang niat dan ada usaha, kemudian ada usaha dan ada keberanian, ya. Kalau tidak berani, diam-diam aja, ini apa maksudnya? Tidak tahu orang, ya kan? Usahakan,
beranikan diri. Saya mau nikah, gitu. Walaupun terbata-bata, ya. Bapak ada istri? Udah dua. Udah meninggal satu atau gimana? Ada semua. Dipakai dua-duanya. Bagus tuh, ya. Tambah lagi 2 lagi ya, biar 4. Ini Pak Rudin ada istri. Bawa Mas turun Tik ya, dua-duanya itu ya. Satu dibawa dulu, nanti satu lagi dibawa. Nih, ada. Ya. Bawa Mas Suro. Sudah pernah keluar Mas Suro? Dah. Udah berapa hari keluar Mas Suro? Baru 3 hari. Tingkatkan pengorbanannya. Ini Pelabuhan ninggalkan kapal. tidak ngerti Pak, do pelabuhan tinggal kapal. Awak enggak orang kapal loh. Ada kapal tinggal. Oh, enggak orang kapal loh. Lurui-lurui lah. Enggak ada. Ya. Carilah. Ada mah, tapi awak ini apa? Banyak apa? Laju ya. Karajo itu Karajo dakwah, ya. Pak John. Pak John nih udah keluar Mas Suro berapa lama Pak John? 15 hari. Nah, 15 hari. Tingkatkan Pak John jadi 40 hari ya. Saya niat bagaimana dengan bapak-bapak insyaallah? Insyaallah. Habib gimana? Saya sudah pernah nikah, Pak, belum yang ketiga. Apa mau menikah lagi? Baru separuh jalan hilang. Separuh jalan. Jalan hilang. Jadi sekarang semangat lagi. Sekarang mau siapa yang tak mau? Iya. Mau lah. Kopornya lemah. Oke lah, mudah-mudahan kalau kita ada niat baik, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jaga amalan dakwah ini sampai mati dan regenerasikan amalan dakwah ini kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita dan umat seluruh alam. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Mir musyawarah mir. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Musyawarah mir. Nah? Boleh. Boleh. Mana apa tadi tuh? Yang biru-biru tadi itu mana? Ton, mana yang biru-biru tadi itu? Allah. Nampak different. Ini siapa saja pakai boleh halal ya? Siapa saja pakai boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna farsyidna wa inna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menambah belajar mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mujahadah, musyawarah, macam mana menyatukan fikir kita, risau kita, agar bagaimana agama ini wujud secara sempurna. Wabil khusus diri kita, ahli keluarga kita, umumnya umat baginda Rasulullah di seluruh alam. Karena dengan agama inilah manusia ini akan bahagia di dunia, di akhirat yang selama-lamanya. Akan selama di dunia, yang sementara akhirat yang selama-lamanya. Karena sudah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya, itu letak kebahagiaannya masing-masing makhluk itu telah ditetapkan masing-masing. Sebagaimana kebahagiaan ikan itu di dalam air.
kebahagiaan burung di alam bebas. Ya. Kalau burung ditangkap, dipelihara, diletakkan di dalam sangkar emas, nggak sempurna kebahagiaannya. Maka kalau pintunya terbuka, pasti dia akan terbang. Kalaupun pulang sekedar ngambil makanan terus terbang lagi. Begitu juga ikan. Kalau ikan di sungai itu ditangkap, dimasukkan dalam akuarium, bahagia, tapi nggak sempurna kebahagiaannya. Apalagi kalau ikan itu dimasukkan di dalam kuali, lebih parah lagi demikian Allah. Tapi ada barokahnya, bisa dimanfaatkan oleh makhluk Allah yang lain. Maka begitu juga manusia ini, ketetapan kebahagiaan fitrahnya itu Allah letakkan dalam agama. Agama yang sempurna itu adalah agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi seseorang itu agama Islam. Alhamdulillah kita telah lahir dalam keadaan Islam, beriman. Tinggal menyempurnakan amal Islam itu sendiri melalui iman. Dengan wujudnya iman yang kuat, iman yang banyak, maka nanti secara otomatis agamanya akan wujud. Kalau agamanya wujud dan mereka maka akan merasakan kebahagiaan sejatinya manusia, dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. La ilaha illallah. Maka kita hendak berpikir macam mana merisaukan diri kita, keluarga kita, kampung-kampung yang kita jumpai. Insyaallah nanti kalau kita panjang umur, macam mana ahli keluarga kita, kampung kita itu harapannya Allah jadikan rumah-rumah umat Islam itu sebagaimana rumahnya para sahabat. Masjid musola umat Islam ini, wabil khusus masjid kampung kita itu Allah jadikan sebagaimana masjid Madinatul Munawwarah. Target kita itu seperti itu. Maka kita ini yang mulia bukan cuma diutus untuk memperbaiki akhlak untuk ibadah saja, tetapi kita punya tanggung jawab sebagai umat Nabi meneruskan perjuangan 124.000 Nabi dan Rasul, wabil khusus perjuangan baginda Rasulullah SAW. Maka dikisahkan salah satu kisah umatnya Sayyidina Musa. Sering kita dengar dalam targhib 450 sekian tahun ibadah. Nah, karena beliau nih punya Nabi yang bisa cakap-cakap langsung kepada Allah, maka beliau usul kepada Sayyidina Musa, ya Rasulullah, nanti kalau bercakap-cakap kepada Tuhan kita Allah, tolong sampaikan, tanyakan, nanti Allah akan letakkan aku di surga tingkatan yang keberapa. Karena memang dia nggak pernah maksiat, kerjanya ibadah saja. Bayangkan coba kalau umat terdahulu itu kalau ibadah di satu tempat, maka dia ibadah di tempat itu, di batu itu, sejadahnya batu itu sampai cekung tempat dia sujud. Bahkan dikatakan kalau berzikir itu malam hari itu seakan-akan mengeluarkan cahaya. Padahal nggak ada proklam lampu, nggak ada mesin generator, ya kan. Nah itu wajar kalau dia itu bertanya surganya tingkatan yang berapa, itu hal yang sangat wajar. Tetapi apa kata Allah? Sampaikan kepada hambaku, wahai Rasulku, aku letakkan dia di neraka yang paling dalam. Tetapi karena umat Nabi Musa yang ketauhidannya benar, maka dia saminah wa ata'na. Karena itu sudah keputusan Allah, mau gimana, memang Allah yang berhak atas segala sesuatu. Nah, tapi beliau ada fikir kembali. Kalaulah saya yang ibadah sudah 450 sekian tahun aja masih Allah letakkan di dalam neraka, bagaimana umat-umat nanti, ya kan, yang umurnya katanya pendek-pendek, cuma 6-70 tahun saja. Nah, maka dia punya usul kembali, ya Rasulullah, nanti kalau sowan lagi kepada Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku punya usul, aku minta badanku dibesarkan sebesar pintu neraka itu, sebesar neraka itu, supaya umat-umat terakhir nanti nggak bisa masuk neraka kecuali aku sendiri. Itu baru fikir saja, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala merubah takdirnya itu, keputusan dijadikanlah dia ahli surga. Dan banyak riwayat yang lain, ada kurang lebih yang saya tahu itu 3 riwayat, 2 riwayat itu nggak saya sampaikan, 1 ini. Maka kita ini sekarang bukan cuma sudah ngamalkan agama, memperbaiki hal, tetapi kita juga belajar meluangkan waktu, ya kan, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bahkan jalan kaki dalam rangka memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus juga meneruskan perjuangan para nabi dan rasul. Secara syariat, insya Allah akan lebih disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana umat Sayyidina Musa alaihissalam. Maka hadirkan fikir risau kita di dalam majma' ini, macam mana zuhir kita di dalam masjid, maka hati kita pun di dalam masjid.
Maka nanti apabila ada bentangan-bentangan, penawaran-penawaran tentang perjuangan agama ini, maka kita ambil dengan senang hati, sami'na wa ata'na. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, kemana saja, ada tugas enggak kemarin? Ya. Nah, ada kenalan, ada dakwah. Ya. Lanjut. Tidak sama ini hari. Terus. Alhamdulillah kemarin belajar saya. Ini mikir kerja di atas. Alhamdulillah sorenya Jola jadi mutakalim Ya. terus paginya syukur alhamdulillah ada kajian pagi Masya. khidmat Khidmat pagi. Ya. Siapa nama Pak? Guntur Guntur. Ya, Pak Guntur. Kemana saja kemarin? Di dalam ya? Ikut aneh ya, muzakarah masail. Mesur baik sini Ya. dasar Hmm. makan mie goreng sama Ya. luar Nah. terus Belum ada teman-teman ngajak keluar, belum ada. dah Oh, udah ada. saya dulu di Kubang Oh iya iya. Oh iya 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 iya. 3 kali saya keluar 3 hari Oh iya iya iya. ini yang keempat ini empat lah Iya iya. sama Ustaz Mahmud Muhammad Mahmud Iya iya. Lupa saya, apa ini saya tadi kan lupa antar abu. Oh. Tempat apa nih tadi sampai yang Lupa juga saya namanya. ya dengan paduan Iya iya iya. Iman juga. Oh iya. Antar abu. Dakwah khususi ya. Ya datang beliau Nusro ya. Ya terus lanjut. Islah habis Islah biarkan apa ini kan di masjid Oh, Mustami jadi pendengar takrir ya. Ya. Oke. Selawat jalan, zikir jalan, istighfar jalan ya. Pak Haji. Pagi saya Ya. macam air ikan 8 tapi yang satu Itu- mungkin ada di kita kan Ya, itu mukjizat. ya malam jadi Allah suruh kita Ya. Ya. lihat lagi tadi sama Pak Nasir dari Suyadi Ya. saya kemarin ikut kajian masail orang itu selesai itu ikut nasihat umroh selamatan di rumah di Kulim Ya. Sudah kemarin di dalam masjid
Bang Rio. Halo. Kargozari. Laporan sama. Ya. Din. Dari Alhamdulillah itu kajian masail sama Muhammad Yusuf. Terus lanjut hikmat dan ikuti ulangan apa sampean? Alhamdulillah. Pak Fauzan. Alhamdulillah pagi-paginya mau menyelesaikan laundry ternyata belum selesai, salah aci dia. Ya. Kesimpulannya hari ini katanya. Nanti di asar baru ke sana lagi kita buat. Saya lapor sama Amir bahwa belum selesai. Belum selesai masalahnya. Ya. Itu malamnya di pendengar yang baik. Ya. Jadi mendengarkan masalah apa namanya takrir. Takrir. Ya. Mustami. Lanjut. Ayub Al-Ayubi. Sama juga. Masya Allah. Wes. Terangkan Mas, terangkan kemana aja. Talim kemarin. Talim Masar. Talim Masar. Bang Ayub talim zuhur ya. Masya Allah. Sudah ada kenalan di sini? Udah Ibrahim. Sudah banyak. Alhamdulillah. Kemana tadi malam? Ada orang meninggal dan apa juga bulan Ramadan. Oh, bulan madu. Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Ramadan. Bulan madu nggak nyambung. Doa bulan Ramadan. Doa bulan Ramadan. Menyambung bulan Ramadan. Ya, Maulana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita taklim masail ya. Kuat. Taklim masail kita di sini. Apa-apa saja kemarin tuh ada juga halaqah tajwid ya. Membetulkan bacaan suratul Fatihah. Kebanyakan yang keliru imam-imam itu membaca berhentinya di alaihim itu. Di situ tidak boleh berhenti. Makanya untuk membaca di ayat ke-7 itu kalau bisa napasnya panjang. Tuh kemudian masail tentang air ya. Tentang macam-macam air dan apa? Kategori air ya suci mensucikan itu. Dan ba'da zuhurnya apa? Bab yang membatalkan wudu ya. Ada dua, cara berwudu sama bab yang membatalkan wudu kan. Kemudian setelah itu kami izin Amir pergi ngambil laundry ya. Izin sama si Khairuddin. Kami pergi Mir pertama ke tempat Rio ini ngambil buku. Rupanya buku Khurut Fisabilillah ada sini kan, sama aja kan? Sama. Mungkin ada tambahan aja dikit. Nah, kemudian setelah itu kami sholat maghrib di sana dan sholat isya di tempat Mas Ilyas Payung sekaki di Kulim. Mas Ilyas. Setelah ba'da isya kami ke rumah orang yang ingin berangkat umroh dan doa menyambut bulan Ramadan dan tasyakuran anak-anaknya lulus. Itu alhamdulillah ceramah, bayan, takhtim, tahlil dan doa ya. Kemudian kami pulang ke sini. Pulang ke sini tambah lagi muzakarah tentang bab menambah istri. Bab poligami di situ. Bab nikah lah pokoknya berkenaan dengan bab nikah. Amir permisi duluan istirahat. Ana lanjut sampai hujan orang tuh pulang. Kami di sini. Itu aja insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kemarin nggak ikut full program muzakarah karena betul-betul memang dari awal sampai itu baru malam tadi yang istirahatnya itu
bisa dikatakan bisa sampai 3-4 jam. Malam-malam sebelumnya itu 2 jam, 1,5 jam, ya kan. Siangnya pun tidak bisa tidur, sampai mata nih kok seperti lengket itu. Kadang-kadang bangun tidur nggak mau dibuka dia, pedih, seakan-akan apa kering anunya, apa namanya itu, cairannya itu kering, terasa pedih dia. Jadi malam tadi saya karena sudah banyak teman-teman yang lain juga, saya izin untuk mundur ke belakang. Oh iya, kata Pak Abu Bakar, silakan. Alhamdulillah Allah bangunkan jam 4 lewat sedikit. Gak ada yang bangun itu tertunaikan ya. Terus kemarin kita khususi Pak Agus Salim, orang yang pernah pagi itu kesetrum listrik, dia tangannya putus sebelah, kakinya putus sebelah, diamputasi karena kesetrum listrik. Kita tasil dia ke masjid, belum nyambung juga, iya tapi belum kelihatan ya kan. Ada, oh cuma enggak, iya. Oh, Ada dia sholat di sini. Ada. Saya tasilnya bukan cuma sholat, nambah masa untuk ngobrol perkara iman. Nah, nanti lain kali kalau dia kelihatan lagi nanti ditahan untuk ngobrol lagi. Bila perlu dikhususkan untuk dibuatkan kopi apa itu, biar dia betah itu. Salah ya. Terus kita dengar juga muzakarah sambilan. Ada beberapa menit lah tertidur terlelap itu. Dengar bab baca Quran, bab bayan, meluruskan bayan. Oh iya, ada bayan juga ya. Mukadimah bayan ya. Mukadimah bayan Dan sebagainya itu dengan terus apa namanya bab khutbah Jumat ya. banyak Jumat juga ya, muzakarahnya ya. seperti ini. Betul-betul digas nampaknya ya. Iya. Terus pada asar kita nemani Pak Fauzan ke tempat masjid kemarin Al Jihad. Ya dia bilang, iya Pak, memang kemungkinan besar nih kami salah kasih orang, insyaallah katanya kita usahakan, kita cari katanya. Mudah-mudahan ketemu Pak. Terus kita tinggalkan nomor WA di situ supaya dia bisa menghubungi lagi ya kan. Sedang terus kita di situ langsung ngasih arahan taklim. 3 kitab itu kita arahkan langsung dicatat sama ibu itu. Dicatat, terakhir kita tasil dia untuk tutup aurat sempurna. Terus kita putar balik ke belakang kan itu. Malamnya ikut ngopi-ngopi, ngobrol perkara iman. Terus pada Isya bayan, karena tempatan nggak ada, orang lama juga nggak mau naik, akhirnya kita bayan Karguzari. Terus malamnya ngobrol-ngobrol lagi, istirahat, subuh mendengarkan Ustadz ngisi muzakarah. Ustadz Ferry bab jelang Ramadan, kurang lebih 14 poin. Sebagian yang sudah diamalkan oleh jemaah tablik. Ya, sebagian sudah. Tapi kalau juga karena ngantuk ya kan, cuma sedikit-sedikit insya Allah. Ya mulia, Karguzari ini bukan untuk niat merendahkan yang lain, memuji-muji yang lain, enggak. Maksudnya Karguzari kita dengar-dengar sesama kita supaya kita ini fikir kita nambah. Macam mana nambah semangat gerak kita, baik waktu kita khuruf fisabilillah maupun nanti kita di kampung kita. Tadi juga kita pagi barusan dapat muzakarah Maulana, ya kan, bab kalau nggak salah pekerjaan yang terpenting ya, terpenting, termulia yang Allah berikan itu adalah Teragung, termulia, terbesar, ya kan, termahal. Sampai titik terakhirnya itu beliau jalan kaki di mana? Maulana? Tambilahan. Melewati hutan-hutan itu. Sampai nebas-nebas jalan, bukan sekedar nebas jalan, ternyata tuh rawa-rawa juga. Kan resiko rawa itu tinggi, Pak. Yang lintah, yang ular, sedikit buaya ya kan. Sampai di kampung sebelah cuma ada 2 rumah, ternyata perut lapar, masak belum, habis sholat ternyata suruh naik ke atas sudah disiapkan segala macam sesuatunya. Maka beliau tanya, Bapak Ibu ini punya hajat apa? Kata tuan rumah, kami nggak punya hajat apa-apa, tapi Rasulullah menjumpai kami dalam mimpi, bahwasanya sebentar lagi akan datang jemaah yang akan masuk ke area ini untuk dakwah, mengingatkan umat kepada Allah. Maka yang mulia, ini bukan kebetulan, ya kan? Tetapi inilah kenyataan yang Allah Ta'ala beri kepada setiap hamba-hambanya. Maka insya Allah kami yang mendengar pun menambah keimanan kami, keyakinan kami,
menambah azam kami untuk berbuat sungguh-sungguh lagi di dalam perjuangan agama ini, baik di waktu intikali maupun makomi. Bahkan saya pribadi, kalau saya panjang umur, pulang kampung saya akan buat dakwah ini, buat jamaah ini, jamaah jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Kecuali waktu IPB, waktu negeri jauh. Jadi kalau 3 hari saya akan taskil jalan kaki, 40 hari saya akan taskil jalan kaki, 4 bulan saya akan taskil jalan kaki. Bahkan hadir musyawarah halaqah, hadir musyawarah markas pun targetnya saya akan taskil jalan kaki. Supaya, karena banyak Karguzari yang mengatakan setelah ditaskil jalan kaki tadinya nggak mencatatkan nama 4 bulan, tiba-tiba ngangkat tangan sendiri, saya mau niat berangkat 4 bulan. La ilaha. Nah, maka penting berkata salah ya. Regenerasi juga Mir, jangan lupa. Ya, regenerasi itu penting. Izin, Ya. nanti kelupaan soalnya. Bagusnya adalah berdakwah mensiarkan agama Allah. Kata-katanya. Ya, bagus ya. Berdakwah mensiarkan agama Allah. Ya. Oh ya, potong nanti kan. Ya. Oke, sip, lanjut. Ya, berdakwah mensiarkan agama Allah SWT, ikut cara para nabi dan rasulnya Allah SWT. La ilaha. Saya punya anak laki-laki yang nomor 3, yang 1 udah nikah, cucu 1, dan nomor 2 daurah tahun ini selesai. Nomor 3 7 tahun. Si Wes berapa tuh? 8. 8 tahun. Wes 8. Wes 6 ya? 8 Wes. Anak saya baru jalan 7. Itu memang minta maaf, saya nggak menyalahkan sekolah Porol, nggak. Anak saya ini saya mau cetak beda. Saya mau ajarin dia renang, ajarin dia karate, ajarin dia muazin, ajarkan dia Al-Quran, terus ajarkan dia privat matematika bahasa Indonesia. Masuk 13 tahun baru saya titipkan pondok pesantren. Jadi selama 12 tahun itu dekat dengan orang tuanya. Jadi waktu mau kurus, mau segala macam nggak bisa, semua bisa jalan. Sehingga nggak saya sekolah dengan Anida. Karena yang ini mau saya khususkan untuk agama sesuai dengan namanya Nur Muhammad Yahya. Maka Nabi yang masih kecil sudah diajarkan kitab Taurat itu adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya itu masih kecil, diajak main nggak mau main, saya diciptakan bukan untuk main-main tapi untuk agama. Maka saya kasih nama dia Nur Muhammad Yahya, panggilannya Yahya kecil. Nah, tak doanya mudah-mudahan itu anak betul-betul Ini Yahya besarnya nih. Ini Yahya besar, insyaallah. Usul Habib. Ya, Nur itu pakai awal Nur itu supaya lebih adab aja, lebih takzim. Besok kita akan safar lagi insyaallah. Ini hari terakhir di sini. Kemana pindah? Ke tempat Pak Anwar Canai ini. Oh. Muara Pak Anwar Canai. Masjidnya belum tahu. Berarti makan canai lah ya. Iya, Canai. Biasanya setiap hari tuh Canai. Situ duduk. Main gas. Ya, usaha makmurkan masjid. Insyaallah nanti diingatkan. Biasanya pada asar tuh minimal sehari sekali. Hamzah usulnya? Taskil. Ya, Pak Anu tuh di taskil, Pak Agus Salim tuh taskil. Terus jamaah khusus ini malam ini akan bayan hidayah 3 hari insyaallah. Besok berangkatnya. Malam ini mereka sudah itikaf jamaah Mohala ini. Yang tercatat itu 12 orang. Kemana Mir? Berapa hari? 3 hari. 3 hari. Mereka kurut 3 hari dari Mohala sendiri. Yang tercatat namanya 12 orang. Sore nanti mungkin pada Isya bayan hidayah. Badai Isya Bani Hidayah. Iya. Lanjut Pak Guntur. Hah? Ikut jemaah pindah nggak besok? Ikut lah, insyaallah. Ikut ya. Tunggu Bapak dulu. Oh, tunggu Pak Abdullah ya. Karena beliau taskilan Pak Abdullah. Pak Haji? Gerak. Ya. Ya, boleh. Selesai musyawarah boleh bergerak. Pak Yahya? Pak Muzakarah. Ya. 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 Ini insya Allah masih kita serahkan dengan Maulana hari ini. Kami izin Mir jam 9 ini berangkat. Oh, jadi berangkat, oke. Ya. Oke. Nanti jam 10 di rumahnya saudaranya Rio. Jam 2 zuhur di Masjid Baitul Salam.
Ba'da zuhur di apa itu di Kulim. Nanti setelah itu mungkin menjelang asar atau ba'da asar lah kami balik ke sini. Yang kelas Apa? yang kelas Hah? Aliklas. Arifin. Arifin. Arifin Ahmad? Nggak ada Arifin Ahmad. Wapsi kapan? Malam nih lah. Badai Isya. Ya. Ya. Pak Bidin apa usulnya? Karena ada bisik-bisik si Uwais kan. Ya. Pada Isya nanti pulang kita katanya. Oh, sudah ada omongan ya. Tunai ke orang Garut dan semalam ketemu di masjid. Di mana? Di sini? Di sini kan? Di kampung ini? Cianjur itu Iya, nanti boleh. Kalau bisa bawa aja lah Uwais nih sekalian 4 bulan ke Betung sana. Insya Allah. Yes. Nanti saya yang bawa. Nanti saya yang bawa malah. Hah? Nanti saya yang bawa. Ya. 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 Maulana pulang aja duluan enggak apa-apa. Bang Rio apa usulnya? Usulnya apa? Oh itu jadi pertanyaan apa namanya itu? Jakarta ya. Ya. Jadi kalau Maulana ada di tempat boleh langsung ditaskil. Ya. Walaupun lagi infiradi juga boleh taskil. Iya. Sekali menguatkan aja. Terus Pak Ustadz. Menyelesaikan laundry dan sempurnakan program. Oke. Laundry kita sudah kasih WA, ya kan? Tapi tetap kita akan kunjungi lagi nanti, ya kan? Tinggal waktunya kita melihat sikon. Iyalah. Suasana Pak keadaan Jan. jemaah. Ya. Makasih Pak Jan ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya? Sempurnakan program. Jadi program ini wajibkan untuk diri pribadi, yang lain ikram, ya. Sesuai dengan tertib kitab huruf fisabilillah, usul-usul dakwah itu wajibkan untuk diri pribadi, untuk temannya ikram. Kalau jamaah masyhur beda lagi. Jamaah masyhur itu enggak diberangkatkan sebelum tertibnya sempurna. Tapi kalau jamaah laki-laki enggak. Jamaah laki-laki ini nyusul-nyusul pun boleh. Nah, karena apa? Mananya dia yang lebih diutamakan adalah hati. Ya kan? Salah ya? Ayub lanjut nambah masa. Lanjut menambah masa. Lanjut Wapsi. Lanjut bab dari yuk. Apa nih? Salah gitu. Oh iya. Maulana. Ini Uwais. Wes, usulmu apa wes hari ini? Mau makan apa? 3 bulan wes. 3 bulan wes cuma 3 hari. Main di balik layar wes. Jadi itulah. Iya. Tolong nanti minta sama Hamzah sama Pak Rudin muzakarah lagi, ulang-ulang enggak masalah. Yang Ayub sama Wes. Adab masjid, adab istinja, adab tidur, Ulang-ulang aja ya. adab safar, adab makan. Ya. Si Wes dengan Hamzah, si Ayub dengan Farudin. Handle satu-satu. Cukup. Wapsi nanti Pak Haji ya. Dipraktekkan apanya? Kan kemarin udah dikasih poin-poin. Ini aja. Wapsinya Maulana sendiri aja. Enggak, kemarin kan sudah kita muzakarahkan tuh. Ah, ini mau praktekkan. Nah, kapan lagi mau dipraktekkan? Ini mah. Hah? Abu Bakar ya. Abu Bakar. Yang anunya red. Bagusnya jamaah supaya nanti pas pulang nanti udah terbiasa untuk memberikan bayan hidayah, bayan wapsi. Ya insyaallah mirsab nanti. Pak Salamun apa usulnya? Ini belum pindah. Besok safar pagi besok. Insyaallah besok. Yang nyambung targetkan. Ya. Ada target belum? Yang khusus Pak Selamat? Belum. Ngikut aja ya. Nanti bisa ngikut Pak Kharudin, Pak Abidin ya.
Terus nanti Amir insya Allah kemungkinan ngecek laundry dan juga jumpai si Pak Simanjuntak yang kemarin syahadat itu. Mau khususi ke rumahnya insya Allah. Nanti biar saya sama Khairudin ya, karena beliau yang tahu dalilnya insya Allah. Pakai motor Habib ya. Usul gua aja Pak, itu ke polisi itu biar kita mantap-mantap. Ya nanti dulu. Setelah Khair nanti baru kita datang yang kedua kalinya, ketiga kali jatuhnya. Kedua kali mantapkan dulu. Setelah mantap baru nanti baru yang ketiga sama ustadznya sekalian dimatangkan. Karena kita untuk pendekatannya aja dulu. Nanti begitu mereka datang, Pak Sofian datang atau Maulana datang tuh langsung target taskil gitu. Takutnya kalau nggak dilanjuti itu cuma ngambang aja, cuma syahadat aja. Iya. Soalnya nanti hari ini kita tindak lanjuti. Salah ya? Program. Mas, Pak Haji. Ini pagi. Itu nasi tinggal itu Pak Haji. Tinggal nanak. Beras sudah Habis ini berangkat ya? Tinggal manasin. Nasi udah Ngukus. tinggal ngukus aja. Lauk banyak. Lauk ada. Taklim pagi saya sama Khairudin. Udah selesai ini. Tambahkan dulu. Taklim zuhur. Belum di sini ya, Pak Yahya? Di luar tuh. Di luar zuhur ya. Sampai asar di luar. Zuhur, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Guntur, taklim zuhur. Saya dulu nanti apa dulu ke baju dulu. Oh, zuhur di sini nggak zuhur? Insyaallah. Iya. Iya, nanti badal. Kalau antum nggak zuhur di sini nanti badalnya Hamzah. Insyaallah. Amir Muzakara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak Haji Farudin, dilihat-lihatlah dari sekarang ilhamnya. Kalau enggak nanti juga boleh ditanya usulan kalau berubah ya kan. Terus bab dakwah Pak Abidin. Terus talim UMM Pak Fauzan. Talim UMM. Terus takrir di sini belum ya, Maulana? Maghrib di sini nggak? Insya Allah maghrib di sini kita. Insya Allah di sini Asar, ya. pokoknya abis asar tuh udah balik. Maghrib bisa di sini ya. Maghrib bisa di sini insya Allah. Maulana. Iya, takrir Maulana. Bayan Maulana. Bayan Halangan. Bayan Allahumma sholli salimanya Pak Yahya. Takrirnya Maulana Bayan Yahya. Ya, apalagi Isa. Talim akhir ya. Talim akhir Bang Riu. Bang Riu. Talim akhir kisah sahabat. Bayan subuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bayan subuh sekalian pamitan. Wes. Amir siapa lah? Apa lagi? Amir siapa lah? Usul. Subuh. Pak Seramat usul. Habib. Pak Guntur. Bayan subuh usul. Usul bayan subuh. Pak Haji. Pak Yahya. Iya. Tangguh kita. Bang Riu. Bayan subuh usul. Tidak ada duitnya. Usul bayan subuh ya. Ada duitnya. Bayan subuh. Berapa? Coba lihat. Habib. Bayan subuh. Itu dikasih siapa? Ya insya Allah Amir Sab nih. Hah? Siapa? Nurudin atau Riu? Ya. Putus Amir Sab ya.
Itu Pak. Yang berapa duit? Pagi. Salim pagi Amir Farodin. Salim zuhur Guntur. Iya. Muzakarah Pak Haji. Salim asar Pak Hajidin. UMM Pak Fauzan. Adab Jaulah Amir Sab. Ayat Maghrib Pak Yahya. Oh, banyak sekali Takmir tugas Maulana. saya. Pak Nisa Yahya. Salim Isa Pak Rio. Bayan Subuh Amir Sab. Opsi Amir Sab. Masya Allah, Alhamdulillah. banyak nih ini tugasnya. Terus apa namanya? Saya putuskan Pak Fauzan untuk kita putuskan Pak Fauzan nih, kita niat ikram dia sebagai orang tua yang uzur. Putusan pertama. Keputusan kedua, saya putuskan Pak Fauzan boleh membantu petugas khidmat sekemampuannya. Kalaupun lagi nggak bantu, nggak jadi masalah. Ya. Jadi 2 keputusan. 6 orang ini saya putuskan macam mana mengikhlaskan beliau salah satu jemaah yang uzur di jemaah inti ini. Yang kedua, dia nggak ambil tugas khidmat full, tetapi sekedar membantu saja di antara 3 jemaah khidmat itu. Terus saya kembali dengan Khairuddin kembali. Salah ya? Terus segala sesuatu mesti Karguzari dengan Amir Sab. Termasuk Pak Fauzan juga kalau kemana-mana kasih tahu Amir Sab dulu ya, supaya Amirnya nggak terlalu capek mikir. Salah ya? Subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Firodi kita taklim 11:30 insyaallah. Enggak mandi. Tapi istirahatnya 11:30. Kurang lebih. Ya, belum mandi. Kita jam 9 mau pergi tapi Masalah. Sudah usok gigi tapi ya. Habis kalian. Terserah kalian. Kawan-kawan jamaah dari Palembang Betung. Demikian guys, yang kita pada